Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yayang. Bagi kamu yang baru datang di channel ini dan kamu baru tahu channel ini, bahwa channel ini tuh banyak membahas tentang kekuatan pikiran, bagaimana caranya kamu bisa bertumbuh lebih baik, bagaimana caranya agar finansialmu bertambah juga menjadi lebih baik, dan kita akan belajar sama-sama di channel ini. Dan kamu memang butuh informasi-informasi tentang hal itu, kamu bisa tuliskan di komentar dan jangan lupa tekan subscribe dan nyalain loncengnya. Nah, kadang ketika kita menjalani kehidupan ini, tidak selalu mulus. Kadang perjalanan kita itu ada banyak halangan, rintangan, terjadi begitu saja dan setiap hari. Bahkan kita itu ada sedikit goncangan-goncangan dalam hidup dan itu wajar. Anda pernah putus asa, saya pernah putus asa. Jadi sebenarnya semua orang itu pernah sedih dalam hidupnya. Kalau ada orang yang berkata bahwa saya tidak pernah sedih dalam kehidupan saya, maka 100% dia berbohong. Itu ya, karena hati kita ini ada sedih, ada bahagia. Dan bahagia itu ada temponya. Saya pernah bahas di beberapa video saya sebelumnya bahwa ketika kita happy itu ada temponya, ada waktunya. Dan ketika kita sedih, susah, gelisah dan sebagainya itu juga ada temponya, ada waktunya. Jadi nggak mungkin kita akan terus-terusan sedih, nggak mungkin juga kita akan terus-terusan bahagia. Jadi bisa sedih, bisa bahagia, ini adalah emosi manusia secara wajar. Kenapa? Karena kita masih hidup, bos. Kita semua masih hidup, kita semua masih menjalani kehidupan ini, maka perasaan itulah yang nanti akan terus berkumpul di dalam diri kita. Ya, sedih, gembira, menangis, tertawa. Lalu bagaimana ketika kita dalam kondisi-kondisi seperti itu, bagaimana kita tetap bisa kontrol diri? Yang pertama tadi diingat bahwa sedih itu ada tempo, ya. Jadi ketika Anda sedih, Anda nggak perlu khawatir dan kayak nelongso gitu, nggak usah. Kalau di Jawa itu nggak usah kayak nelongso gitu, udah relax aja. Sedih ya sedih, nggak apa-apa, nangis aja, keluarin tangismu, nggak apa-apa, silahkan nangis aja. Walaupun cowok boleh nggak nangis, ya boleh lah, saya juga pernah menangis gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, dan itu adalah perasaan emosi kita ya. Saya pernah menangis sedih, pernah saya menangis karena bahagia juga pernah. Jadi bahagia itu bisa juga sampai nangis, mas, gitu ya. Bahagia itu juga bisa sampai nangis gitu. Oke, artinya teman-teman, ketika Anda sedih, ketika Anda ini nggak usah terlalu berkepanjangan. Ketika udah selesai sedihnya, udah tuntas, ya sudah, kita kembali ke kehidupan normal lagi. Terus kita juga ingat bahwa kita itu punya Allah yang Maha Kuasa, gitu ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang namanya sesuatu itu diciptakan nggak ada fungsinya. Setuju ya? Ya, jadi Allah nyiptain sesuatu itu ada fungsinya. Allah menciptakan kita ketakutan, ya. Orang itu selalu pasti punya rasa takut, selalu punya. Tidak ada orang itu nggak punya rasa takut, pasti punya rasa takut. Entah takut trauma, takut ditinggal pasangan, gitu ya. Barang kesayangannya hilang, ya. Kita punya handphone aja, kita punya HP aja, itu sampai kita lindungi casingnya, takut terbentur. Dan tidak ada sesuatu itu diciptakan Allah itu sia-sia, tidak ada. Itu ada dalilnya, tapi cuma saya lupa, gitu ya. Itu tidak ada yang sia-sia. Begitu juga dengan kesedihan. Ya, begitu juga dengan kesedihan, itu diciptakan Allah, ada maksudnya, ada tujuannya. Dimana ketika kesedihan itu diciptakan, itu kita pastinya laporan sama Allah gitu. Jadi kita laporan sama Tuhan, ya Tuhan, kenapa kok begini? Ada apa sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang ingin Engkau berikan kepada hamba gitu ya? Bisa jadi Allah mau kasih sesuatu yang luar biasa sehingga kamu ditimpa dulu masalah. Nah, biasanya sedih itu kalau ada masalah. Bener ya? Dan tahukah kamu kalau masalah itu datang, ya, itu ada dua. Ya. Yang pertama itu bisa jadi azab. Azab karena apa? Karena kamu banyak dosa, gitu ya. Kamu banyak melakukan dosa, kamu banyak maksiat dan segalanya, kamu nggak lurus jalanmu, gitu ya. Istilahnya, ya mungkin
secara tidak sengaja mungkin kamu pernah nyakiti perasaan orang lain dan sebagainya, maka Allah ngasih kayak dikasih sama Allah gitu musibahnya, karena kamu tak kasih musibah biar kamu sadar, biar kamu kembali sama aku gitu ya, biar kamu kembali ke Allah. Itu yang pertama, ketika Anda berbuat banyak maksiat, banyak dosa, terus Allah ngasih itu, ya kan? Terus yang kedua adalah ketika kamu itu jalannya lurus, gitu, jalannya lurus. Makanya agar kita tuh bisa terhindar dari masalah dan masalah itu juga cepat selesai, kita jalannya lurus aja lah, nggak usah maksiat, nggak usah terlalu banyak dosa. Mending diem mulutnya, bibirmu ini mending diem daripada nyinggung perasaan orang lain dan sebagainya. Udah. Jadi diem itu silent is gold, itu bener, ya. Daripada kita nyinggung perasaan orang lain, mending kita diem aja. Kita diem itu keren banget, ya. Ketika orang bisa menjaga itu, maka itu menjaga bibirnya ini, dia seperti bisa menjaga dirinya ya. Dia seperti menjaga dirinya. Jadi pertahanan terbaik sebenarnya kalau kita itu lagi di era-era seperti ini, itu menjaga tutur kata sama menjaga jempol agar kita nggak ngupload status-status yang terlalu galau, status-status yang menyinggung perasaan orang. Kadang kan kita nggak sabaran nih, kalau waduh kita nggak bisa sabar gitu, ya, untuk update status negatif gitu loh maksudku. Ketika Anda sudah merasa bahwa diri Anda tidak melakukan kesalahan, maksiat, dosa besar, dosa-dosa dan sebagainya, maka yaitu ujian dari Allah. Memang untuk dihadapi, dan ketika lulus ujian itu maka level Anda naik. Oke ya, mungkin Anda sudah pernah sering dengar tentang kata-kata ini. Gitu ya. Nah, perbaikan diri. Jadi kalau kita itu perlu yang namanya positive thinking terus sama yang di atas. Kita kena masalah misalkan, ya udah ikhlas pasrah. Jadi masalah yang Anda timbun terus di kepala itu akan jadi beban, jadi stres, jadi sakit. Mau nggak sakit? Nggak mau, gitu kan? Makanya itu kalau ada masalah ya udah diterima. Oke, ada masalah nih, diterima. Jadi diterima, ikhlas. Saya kena masalah, Anda kena tilang misalkan sama polisi, gitu kan, Anda susah gitu. Ya sudah, caranya adalah ya ikhlas. Ya emang dia takdirnya sudah seperti ini. Gitu. Anda kena masalah apa sesuatu yang mungkin putus asa, misalkan bisnis Anda bangkrut, Anda baru di PHK, terus habis itu Anda ketipu orang dan sebagainya, itu kan masalah. Bagaimana caranya? Ya ikhlas aja, diterima aja. Ini sudah waktunya. Nek wis ngomong Jawa itu ya iki wis wayahe. Ya wis takdire Gusti Allah. Tuh takdire pangeran wis kok gini. Jadi takdirnya Allah sudah seperti ini, ya diterima. Ikhlas. Itu akan lebih menenangkan hati daripada Anda geremeng. Geremeng itu gitu ya. Tempat mengeluh itu satu Allah, yang kedua pasangan. Gitu ya. Kalau Anda punya pasangan, Anda bisa ngobrol sama pasangan ya, bisa tenangin pasangan seperti itu ya. Artinya teman-teman, itu semua terjadi pada semua manusia. Jadi nggak usah Anda merasa sedih sendiri karena temennya itu banyak gitu. Anda merasa susah, Anda kena masalah, tidak hanya Anda yang kena masalah, saya juga kena masalah. Banyak orang itu pernah kena masalah. Tapi ingat bahwa masalah itu pasti selesai. Pasti selesai. Bukankah Anda hari ini nonton video ini, bisa jadi Anda hari ini punya masalah. 5 tahun yang lalu Anda punya masalah nggak? Punya mas, saya punya masalah 5 tahun yang lalu. Selesai nggak masalahnya? Selesai. Ya sudah, berarti masalah Anda itu juga nanti bisa jadi selesai. Kadang untuk menyelesaikan yang namanya permasalahan hati atau untuk mengikhlaskan, bisnis bangkrut mas, banyak mas, ratusan juta, saya nggak bisa ikhlas, gitu ya, dan sebagainya. Saya sakit hati mas sama orang dan sebagainya. Itu bisa jadi itu hanya karena masalah waktu aja. Jadi waktu nanti akan bisa menghapus itu semua dan masalah akan bisa selesai sendiri. Jadi nggak terlalu ini. Jadi cuma masalah waktu aja. Masalah waktu, Anda tetap sibuk dengan rutinitas Anda, cari rezeki ya cari rezeki, silaturahmi, ngopi ya gitu. Ya, itu nanti masalah bisa habis sendiri. Kecuali kalau masalah itu memang perlu tindakan untuk menyelesaikan. Kecuali harus lapor polisi, harus ini ya, itu dilakukan aja, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar atau bentuk usaha kita untuk nyelesain masalah. Ya, yang jelas dalam mindset Anda, mindset kita semua, kalau kita punya masalah, yang pertama ikhlas dulu, diterima dulu masalahnya. Ya Allah, ya sudah, ini kalau masalah ini memang untukku, ya udah aku terima, ya Allah, ini memang masalah buatku, ini takdirku untuk menghadapi ini. Gitu. Mungkin kau kirimkan masalah ini agar aku itu bisa berkembang lebih baik, agar levelku bisa naik, dan semoga aku bisa mendapatkan ridhomu ya Allah, kayak gitu. Ya, ikhlas dulu. Ditompo disik, diterima dulu ya. Yang kedua, kita mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kalau kita nggak punya solusinya gimana? Ya sudah, kita bisa minta tolong orang yang bisa menyelesaikan masalah kita. Contoh kan sakit ini ya, kena masalah sakit, terus ke dokter belum sembuh dan sebagainya. Mungkin kita cari yang alternatif atau cari yang lain-lain. Gak apa-apa, ini bentuk ikhtiar.
Tapi ketika sudah nggak ketemu jawabannya dan buntu dan macam-macam, ya kita kembali lagi pasrah sama Allah. Sujudnya agak lama gitu ya. Jadi ketika kita sholat, misalkan Anda muslim ya, ketika ada sujud itu dilamain sujud itu sambil doa gitu ya, sambil doa, ya Allah apa sih, kenapa sih saya terima ya Allah tentang masalah ini, cuman bantu saya untuk menemukan solusinya gitu ya. Dan semoga permasalahan ini bisa membuat saya lebih baik ya Allah, kayak gitu ya doanya ya. Dan semoga teman-teman yang nonton channel ini, saya doakan semoga masalahnya cepat selesai ya, kalau misalkan punya masalah. Dan semoga selalu diberikan hati ini seluas samudra ya, sehingga Anda tidak berpikiran sempit gitu ya. Karena kalau saya akan kasih ibarat ya, ibarat gini, Anda punya gelas ya, gelas inilah, Anda punya gelas ini, Anda mungkin lebih kecil lagi gelasnya, saya kasih gelas ini kan kecil ya. Anda kasih garam, ini Anda isi ya, Anda isi, terus Anda kasih garam 5 sendok gitu ya, kasih garam 5 sendok. Habis itu Anda minum, setelah Anda minum asin ya, bener gak? Garing! Bener gak? Dikasih garam 5 sendok, 5 sendok, terus diminum, asin. Kenapa? Karena ini tempatnya sempit, tempatnya kecil. Kamar mandi Anda, kamar mandinya kan lumayan gede tuh, kamar mandinya ya, bak mandinya gede. Anda kasih 5 sendok, habis itu Anda coba minum, cicipi airnya, itu nggak terlalu asin, bahkan mungkin nggak kerasa sama sekali asinnya. Kenapa? Karena luas. Nah, seperti itulah hati ya. Ketika hati kita tuh sempit, ketika hati kita tuh nggak lapang, ketika kita masalah ya kita sedih banget. Tapi ketika Anda nanti memiliki hati yang lapang ya, seperti bak mandi tadi, atau mungkin air ya, air yang besar sekali gitu, dikasih garam tadi nggak terasa airnya gitu ya, nggak terasa asinnya. Ya saya doakan hati Anda bisa lapang sekali, sehingga ketika ada masalah ya sudah, wis biasa ada masalah. Yo, hidup itu memang seperti ini, memang ada masalah. Oke, diterima, ditemukan solusinya. Kalau nggak ketemu ya sudah, dibiarkan saja. Gitu ya. Saya doakan yang punya utang segera lunas ya. Saya doakan semoga berkelimpahan, rezekinya datang ya. Bagi yang masih butuh yang lain-lain tentang video ini, teman-teman bisa geledah channel ini, itu ada 300 lebih video yang untuk teman-teman. Oke, tinggalkan tulisan di komentar biar didoain sama puluhan ribu viewer channel ini. Have a nice and good luck. Salam laris manis.